Shalom, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran firman Tuhan yang singkat, sederhana tetapi memiliki dasar atau basis teologis yang kuat, yang menjadi juga esensial di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Kristus, sebagai pengajar, baik itu tingkat dosen, demikian juga untuk tingkat pengajar pendidikan agama Kristen. Saya ingin mengawali dengan membacakan 2 ayat firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita memikirkannya dan untuk kita implementasi di dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Kristus. Dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 bunyinya demikian: dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saya meloncat ke ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ada beberapa hal terkait dengan bagian firman Tuhan yang baru saya bacakan. Kita mengerti 1 Timotius ini atau 2 Timotius termasuk di dalam surat penggembalaan, khususnya yang dimentoring oleh seorang Rasul Paulus, seorang rasul yang berkualitas, khususnya di dalam bidang pengajaran. Dan dia menasihati Paulus tentang hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting di dalam kehidupan sebagai seorang gembala yang muda yang sedang dalam pelayanan. Di dalam konteks ini kita melihat ada orang yang tersesat. Saya tidak membahas pokok itu. Dikatakan orang yang murtad di pasal yang keempat ayat 1, kemudian mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi ada orang yang menyeleweng. Siapa mereka itu? Itu lain waktu saya akan jelaskan. Tetapi kita melihat bahwa di dalam gereja ada penyelusup-penyelusup yang masuk dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Terjadi heresi atau bidah atau disebut bidat, artinya penyimpangan keluar dari rel kebenaran firman Tuhan. Karena itu Paulus kemudian sebagai seorang mentor dia mengingatkan kepada Timotius. Dia katakan engkau akan menjadi seorang pelayan, servis, seorang pelayan, diakon, pelayan. Pelayan yang disebut di sini ini pelayan Kristus Yesus yang baik. Pelayan yang baik. Apa ukuran sebagai seorang pelayan yang baik? Yaitu seorang pelayan Yesus Kristus atau Kristus Yesus yang baik. Ukuran yang pertama Paulus katakan terdidik dalam soal-soal pokok iman. Jadi di sini ada disebut dengan terdidik. Ini kata yang sangat urgent atau urgent. Terdidik didaskalia. Artinya orang-orang yang memang sudah diperlengkapi. Orang-orang yang sudah menerima dan sudah belajar firman Tuhan dari pribadi tertentu, dari orang tertentu yang disebut sebagai mentor
dalam hal ini Timotius dididik oleh Rasul Paulus, diarahkan oleh Rasul Paulus, diperlengkapi oleh Rasul Paulus dengan baik. Maka sebagai seorang yang sudah diperlengkapi dengan baik, dia harus menjadi pelayan Kristus Yesus juga yang baik. Dan orang yang baik ini di dalam pelayanan adalah orang yang terdidik di dalam pokok-pokok iman. Ada kata penting sekali terdidik, kemudian disambung dengan pokok-pokok iman. Terdidik ini menyangkut iman. Dan iman di situ, iman yang pokok, artinya hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang biblical, berpusat kepada Alkitab, hal-hal yang diambil dari firman Tuhan dan tidak diselewengkan oleh cara berpikir kita yang rapuh, yang lemah. Kita terdidik di dalam pengertian, kita tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan, yang adalah kebenaran yang absolut. Dan kemudian Paulus katakan di sini, dia terdidik dalam pokok iman. Jadi terdidik di sini berkaitan dengan iman, pistis, kata kerja. Jadi orang-orang yang sedang dalam pelayanan, dia harus terdidik, benar-benar dia menjadi murid. Dan ada yang memuridkan. Dalam hal ini, mentornya adalah seorang yang sangat berkualitas. Seorang rasul yang memiliki kualitas yang mumpuni. Jadi kita lihat pengaruh dari para mentor kepada orang yang sedang dididik di dalam pokok iman. Iman yang paling dikatakan pokok itu artinya hal yang sangat fundamental, hal yang sangat mendasar, terdidik secara biblical, terdidik secara sistematik teologi, biblical teologi, sistematik teologi, kemudian di situ kita membangun hal-hal yang terkait dengan pekerjaan Tuhan. Dan dikatakan terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran yang sehat. Ini masalah ajaran lagi. Ajaran harus sehat. Berarti kalau ada ajaran sehat, ada ajaran yang tidak sehat. Dan itu terjadi di mana? Di dalam gereja. Jadi Paulus tidak berbicara tentang tubuh yang sehat, tetapi ajaran yang sehat. Ini penting. Artinya jangan kita sembarang menerima ajaran. Kita harus benar-benar tahu yang sedang mengajar kita adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar berkualitas di dalam bidang pengajaran, sehingga dia boleh menyampaikan atau boleh memperlengkapi atau boleh membagikan ajaran-ajaran yang sangat fundamental seperti biblical teologi, seperti systematic teologi, yang di dalamnya ada doktrin-doktrin paling penting, doktrin-doktrin yang sangat fundamental. Kita harus mengikuti ajarannya yang sehat. Jadi dalam hal ini Paulus mau katakan kalau secara praktikal atau praktis bahwa semua pelayan mereka harus menerima ajaran yang sehat. Untuk mengerti bahwa ajaran itu sehat, kita harus juga belajar dari orang-orang yang memang berkualitas. Sehat itu artinya berkualitas. Sehat itu artinya bermutu. Itu sangat penting. Tidak boleh sembarang kita menerima pengajaran di dalam gereja. Tidak boleh kita menerima ajaran dari pribadi-pribadi hamba-hamba Tuhan. Kita harus mengerti yang dia ajarkan sehat atau tidak. Sehat dalam pengertian itu sungguh-sungguh berbasis biblical atau berbasis sistematik teologi yang benar-benar berpusat dari Alkitab. Bukan berpusat dari pendidik atau yang sedang mementor kita sebagai seorang yang sedang mau belajar. Jadi kita lihat ini Paulus berbicara hal yang sangat penting, yaitu orang harus terdidik dalam ajaran sehat. Dan
hari-hari ini kita melihat begitu banyak ajaran yang sedang melanda, yang sedang mewabah di Indonesia. Banyak ajaran yang tidak sehat melalui YouTube, melalui Instagram, dan hal-hal lain yang terkait dengan media sosial. Jadi kita memang harus punya filter yang baik untuk menerima ajaran yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.